Saya akan berbicara tentang jadilah kuat. As a church, kita harus menjadi kuat. As a Christian, kita harus menjadi kuat. Amin, Bapak Ibu. Lihat kanan kirinya bilang jadilah kuat. Lihat Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu mungkin di belakang kita, di samping kita, mereka sedang lemah menghadapi pergumulan keluarga, rumah tangga, ekonomi, keuangan, sakit penyakit. Coba bilang Bapak Ibu Saudara, be care for others. Bapak Ibu Saudara bilang, jadilah kuat. Yang di balkon juga bilang, lihat kanan kirinya bilang, jadilah kuat. Tetaplah kuat. Amin. Mari kita lihat Ulangan pasal 31 ayat 6 dan 7. Tadi pagi saya berbicara di geraha pertama tentang dekat dengan Tuhan. Di Diamond saya berbicara tentang belajar percaya dengan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan tentang jadilah kuat. Di sepanjang ibadah saya akan sampaikan tema-tema yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Sehingga semuanya diberkati oleh kebenaran firman kabar baik. Dikatakan demikian. Jadilah kuat dan berani. Janganlah takut atau gentar. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh hidup dalam ketakutan. Saya gak boleh gentar. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun tantangannya, saya pasti ditolong Tuhan. Saya pasti dibela Tuhan. Saya pasti disertai Tuhan. Saya pasti terima mujizat. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Kepada mereka, karena Yahweh Elohimmu, dialah yang menyertai engkau. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disertai Tuhan. Keluarga saya disertai Tuhan. Bisnis saya disertai Tuhan. Amin. You never walk alone karena ada Tuhan beserta dengan kita. Yang di balkon katakan amin. Lihat kanan kirinya bilang kamu gak jalan sendiri. Ada Tuhan yang beserta hidupmu. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di hadapan seluruh orang Israel. Sekali lagi dia mengatakan, jadilah kuat dan berani karena engkau akan pergi bersama-sama dengan umat ini masuk ke negeri yang telah dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka dan membuat mereka mewarisinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita kuat bukan karena kita hebat, melainkan kita punya Tuhan yang hebat. Saudara dan saya kuat bukan karena mungkin suami kita konglomerat, mungkin suami kita pejabat, istri kita pengusaha emas satu kota Makassar, rekening kita unlimited blessing. Kita kuat bukan karena kita pintar, kita kuat bukan karena kita pandai, kita kuat karena ada Tuhan yang hebat di dalam hidup kita. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Kita bisa kuat melewati pandemi COVID 2,5 tahun bukan karena kita sehat. Amin saudara. Ada banyak orang yang berguguran hari-hari ini karena COVID-19. Tapi praise the Lord, hari ini semakin minggu semakin banyak jiwa-jiwa ditambahkan. Artinya kita kuat karena kita tahu ada Tuhan inside us. Di dalam hidup kita yang terus menopang kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan terus menopang hidup saya. Amin. Perusahaan kita Pak, Bu, perusahaan kita bisa ada sampai hari ini kuat itu karena rencana dan firman Tuhan. Bukan karena saudara punya CEO yang hebat, direksi yang hebat, manajemen yang hebat, itu perlu. Tetapi the core is, we have a great God. Amin. Saudara bisa berdiri di tempat ini kuat di tengah-tengah pandemik itu karena Tuhan. Itu karena janjinya, itu karena firman-Nya Bapak Ibu. Saudara kalau kita lihat hari-hari ini ada orang pulang ke rumah Tuhan, orang sakit, jatuh bangun dan lain sebagainya. Miris memang melihatnya Bapak Ibu Saudara. Dan kita bagian dari orang-orang yang bersyukur dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Masih diproteksi, masih dijagai, masih dilindungi, masih sehat. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dengan jelas kita kuat karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Dan for your information, Tuhan yang hebat itu, Yahweh namanya, Yesua namanya, Jehovah namanya. Dia tinggal di dalam hidup saudara dan hidup saya.
Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tinggal dalam hidup saya. Saya tidak akan ditinggalkan. Saya pasti disertai, saya pasti ditolong. Amin. Mungkin faktanya menyakitkan, mungkin faktanya memahitkan, tetapi percayalah Tuhan yang ada di dalam hidupmu dan hidupku. Dia akan bergerak dan bertindak menolong kita anak-anaknya. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Ada banyak orang hari-hari ini ada masalah sedikit dalam rumah tangga, bercerai. Ceraikan aku Pak, ceraikan aku Pak. Bapak Ibu, saudara punya Tuhan yang besar. Saudara punya Tuhan yang hebat. Ada masalah dikit-dikit, saya keluar Pastor Elisa, saya keluar. You are the man of God. Yesus hidup di dalammu. Sebesar apapun masalah hidup kita, Yesus kita jauh lebih besar. Cuma masalah kecap sama lombok aja suami istri akhirnya bercerai. Apaan sih Bu? Kan janjinya ya dan amin, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Aku tidak akan meninggalkan engkau. As long we depend on Christ, semuanya pasti beres saudara. Sama-sama katakan dengan saya, semua pasti beres. Di tengah-tengah beres itu ada masalah nggak? Ada dong. Ada pergumulan nggak? Yes. Tapi the result is finally Tuhan menolong kita. Untuk tetap berdiri kuat di hadapannya dan berkata, Engkau Tuhan yang besar, yang ajaib, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Masalahku pasti selesai ditolong Tuhan. Amin Bapak Ibu. Percayalah sama Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Bible mengatakan dengan jelas, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yahweh dan janganlah bersandar dengan pengertian kita sendiri. Sadarkah Bapak Ibu Saudara kalau kita pergi ke rumah sakit dicek otak kita, nggak lebih dari segede bapau Saudara. Masa sih kita mau nyandingin Tuhan yang besar dengan otak kita yang cuma sekepalan tangan? Oh harusnya begini Tuhan, harusnya begini, Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begini, nggak boleh begini, harusnya begitu. Don't teach our God. Jangan ajarin Tuhan bagaimana, tapi ajarin diri kita bagaimana kita percaya melihat rencana Tuhan yang indah. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan kepada setiap kita untuk tetap kuat dalam menghadapi hal apapun. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap kuat dalam menghadapi situasi apapun dan kondisi apapun. Salah satu contoh dalam Bible Bapak Ibu Saudara, Daud adalah seorang yang kemerah-merahan dan tampan rupanya. Diperhadapkan dengan Goliat yang tingginya melebihi Daud berkali-kali lipat. Tapi Daud tidak sekalipun gentar karena dia tahu dia punya Yahweh Zebaot, Tuhan semesta alam. Halo? Daud memang secara fisik berhadapan-hadapan dengan biang masalah. Perwakilan dari bangsa Filistin. Tapi bisa saja dalam keseharian hidup kita masalah kita bukan Goliat. Tapi dalam bisnis perusahaan rumah tangga ada Goliat-Goliat yang lain. Ada perempuan nakal ngambil laki kita. Dia lebih cantik, dia lebih kaya, dia lebih hebat daripada istri-istri kita. Bu, jangan takut. Di dalam hidup ibu ada Tuhan yang bersemayam. Tuhan pasti tolong ibu. Tarik kembali suami ibu yang sudah jauh pergi. Selama ibu gak dendam, tutup mata, lipat tangan, berdoa. Indah pada waktunya Tuhan, suamimu akan kembali. Tepuk tangan bagi Tuhan. Waktu Musa menghadapi Firaun, dia gak punya kekuatan Bapak Ibu. Bahkan dia berkata, aku seorang yang patah lidah. Suruhlah Hana, suruhlah Miriam maksudnya. Suruhlah Harun saudara saya. Tapi Tuhan berkata, I choose you. Aku pilih kamu. Halo? Tuhan tuh kalau udah cinta sama kita Bapak Ibu, setengah mati. Dan dia buktikan dia mati di atas kayu salib. Halo? Dia gak lihat latar belakangnya. Oh Yudi ya. Lumayan badannya sudah gede. Tapi asetnya masih kurang. Gak sampai 100M ganti. Oh Papa Pendeta Tony ya. Ini kayaknya lebih rohani. Itu bukan Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan melihat hati kita dan bukan melihat rupa kita. Kalau dia mau tolong, dia tolong dengan tulus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara saya mau bersaksi. Kemarin saya habis diajak Pastor Elisa sama teman-teman Geraha 3 pergi ke Malino. 2,5 jam dari sini ya, saudara yang paling tahu.
Saya kan dari mulai bulan Agustus, September, Oktober, jaga pola hidup, jaga pola makan. Karena usia saya menuju 40 tahun Bapak Ibu. Jadi saya melihat senior-senior saya, pendeta-pendeta senior, itu berakhir dengan ketragisan. Ada yang stroke, sakit jantung, bocor ginjal, macam-macam. Karena pola hidup yang salah. Tuhan salah nggak? Tuhan jaga setiap hari. Tapi mulut kita nggak bisa kita jaga. Oh ini makan, ayo Pak Yudi makan kepiting. Pastor Elisa makan durian. Bulan depan dia ngamuk di dalam bos. Gitu, haleluya. Begitu. Terus Tuhan yang disalahin gitu. Dosa Bapak Ibu. Akhirnya dari bulan Agustus saya bilang, Tuhan aku kan mau 40 nanti Oktober nih. Kemarin tanggal 11. Aku mengasihi Tuhan dengan tubuhku. Karena Roma berkata, persembahkanlah tubuhmu. Amin. Ini buat para pendeta-pendeta ingat nih. Pastor, di jamu sana makan. Tiba-tiba besok pagi, kenapa nih? Gimana sih? Jangan sudah. Akhirnya saya jaga pola makan saya dari Agustus, September, Oktober. 99 sekarang 80, 19 kilo saya loss. Nah, tadi malam saya pergi ke Malino, saya gak mempersalahkan Pastor Elisa dan teman-teman. Saya makannya kebanyakan, lambung saya sudah terlatih untuk makan gak terlalu banyak, sedikit. Tiba-tiba kemarin saya makan banyak. Dan dari mana ya? Dari pertengahan, mungkin dari bili-bili kali saya udah mulai muntah-muntah ya. Saya bilang sama Pastor Elisa, aduh saya mau muntah nih. Bukan karena mabuk jalannya gini-gini. Memang lambung saya sudah kekenyangan. Dan saudara, saya muntah dari perjalanan bili-bili itu sampai tadi malam jam 2 pagi. Sampai tadi pagi, dini hari jam 2. Saya gak bisa tidur, saya cuma nangis saudara. Pilihannya cuma 2. Diganti pendeta dalam, saya berdoa di kamar, tidur-tidur nyenyak. Atau saya tetap melayani 6 sesi hari ini. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan engkau ajaib bagiku. Muntah terus jam 12. Saya udah mau merem jam 10. Jam 10 muntah, 11 muntah, 12 muntah, 1 muntah. Dan 2 yang terakhir saya muntah, udah gak ada isinya, cuman air. Ini di, apa ya, pispot apa sih namanya ya. Untuk BAB gitu saya muntah. Saya sampai nangis, saya bilang, Tuhan. Besok saya ini mau melayani ribuan jemaat di cabang-cabang di Geraha. Tuhan pasti memberikan saya kekuatan. Karena sumber kekuatan saya datang dari Tuhan. Saudara, akhirnya saya menyadari saya punya Tuhan yang besar. By my stripe you will be healed. Melalui bilur-bilurku kamu akan sembuh. Saya pendeta yang dipakai Tuhan kesembuhan. Tapi saya bisa sakit. I'm not depend on my strength. I depend His word. On His word. Tuhan aku percaya Engkau menyembuhkan aku. Sembuhkan. Aku tidur sampai pagi jam 6 dadaku masih begini. Karena memang yang sakit lambungku. Saya gak punya sakit lambung, gak punya sakit mas. Saya gak punya riwayat sakit lambung. Tapi semalam itu benar-benar saya terkocok-kocok. Tapi saya bilang besok pagi selama 6 sesi. Aku sehat, aku kuat, aku sembuh. Aku melayani firman Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara. Seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat dan dengar. Tidak ada sedikit pun saya lemah. Saya kuat bukan karena saya kuat. Saya kuat karena di dalam saya, inside me, ada Tuhan yang hebat. Tuhan yang besar. Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Saudara, saya ingin informasikan buat Bapak Ibu Saudara sebelum saya lupa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah hadir di Geraha 2 ini. Tetapi beberapa waktu yang lalu sebelum saya berangkat ke Makassar, Tuhan berpesan sama saya, Verona, tolong doakan jemaatku yang ada di Latimojong, yang di GTC, di Diamond. Kumpulkan mereka di Geraha 4. Siapa yang mau hadir silakan hadir. Ke depan, bukan hanya kamu dan orang Kristen, tapi semua bangsa akan menghadapi resesi ekonomi global. Doakan mereka, urapi mereka. Karena dalam hidup ini ada 3 pribadi orang. 1, orang yang mau tahu, peduli. Dan yang kedua, orang yang lupa. Benar-benar udah diinfoin seperti ini tapi dia lupa. Dan yang ketiga, orang yang tidak peduli. Mau COVID ke, mau apa lagi, resesi ke, I don't care. It's your business, alright? And leave me alone. Tapi ketika ada COVID, ketika ada resesi, semua teriak-teriak, Tuhan tolong!
Nanti malam saya diminta Tuhan untuk berdoa bagi para pengusaha. Bagi mereka yang memang ini nggak bisa enggak. Bisnis saya harus kuat dengan Tuhan. Keuangan saya harus kuat dengan Tuhan. Nanti malam Bapak Ibu, saya akan berdoa. Saya akan minyaki kening saudara dengan minyak urapan. Kalau menurut saudara, nggak perlu buang-buang waktu, sok pergilah. Tapi kalau saudara merasa saya penting, saya nggak mau usaha saya hancur-hancuran seperti 2,5 tahun karena COVID. Semuanya hancur Pak. Nanti malam saya tunggu di sini. Yang kedua, saya sedang merasakan, bukan sedang merasa-merasa, saya menyadari. 2-3 bulan terakhir ini saya sedang dipakai Tuhan untuk mendoakan setiap orang cancer dan orang cancer itu sembuh. Baik in His time ya, not me, but Jesus. Nah, saudara pernah lihat videonya, orang cancer stadium 4 di kepala dan di paru-paru sembuh total. Dan itu gak balik lagi. Dan beberapa bulan kemarin Bapak Ibu sudah di gereja penggembalaan saya, yang hadir ada jemaat orang cancer usus, kanker payudara stadium 2, stadium 4. Dan semuanya disembuhkan Tuhan. Tuhan kita hebat. Kalau saudara hari-hari ini punya keluarga, punya teman yang dengar baik-baik, sedang menghidap kanker, tumor, miom, kista, kelenjar getah bening, dan masalah kewanitaan. Saya undang nanti malam hadir. Saya mau doain saudara. Saya cuma mau bilang, masih ada dokter di atas segala dokter namanya Yesus. Malam ini Tuhan tunggu saudara. Lewat pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Saya mau berdoa. Kalau hari ini saya gak bisa doain saudara karena saya harus ke GTC. Dan saya akan bilang ke GTC juga nanti malam Tuhan akan melawat. Bukan mau memenuhi Geraha 4. Gak ada urusannya sama saya karena saya gembala di gereja yang lain. Nah saudara, saya melihat banyak orang yang memang sudah pakai kateter, udah pakai itu. Ya memang gak sekali, tetapi berkali-kali kita doakan dan dia disembuhkan Tuhan. Semua sel kanker, sel tumor, sel miom hilang sempurna. Ada yang dari Palu, ada yang dari Batam, ada yang dari Papua, ada yang dari Singapura, ada yang dari Nederland. Mereka sembuh Bapak Ibu. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Saya sudah izin sama Pastor Elisa untuk mengadakan doa nanti malam. Aku akan taruh tangan Tuhan melalui tangan kananku di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Agar Bapak Ibu Saudara diluputkan dari resesi ekonomi global. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, tinggal 2 menit lagi. Mengapa hidup kita harus tetap kuat dalam menghadapi hal apapun? Menurut Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman yang kita baca dalam Ulangan 31 ayat 8. Boleh ditampilkan lagi? Mengapa saya harus kuat ya Pastor dalam menghadapi krisis, menghadapi laki yang kelakuannya semakin hari semakin menjadi-jadi, menghadapi istri yang mulutnya bawel, menghadapi anak-anak yang selalu ngelawan, menghadapi karyawan-karyawan di kantor yang balelo gitu. Kenapa saya harus tetap kuat? Coba lihat Ulangan 31 ayat 8. Dan Yahweh dialah yang berjalan di depanmu. Dia akan menyertaimu. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Janganlah takut atau gentar. Yang pertama saya tutup dengan ini. Kenapa kita harus diminta oleh Tuhan untuk tetap kuat dalam menghadapi hal apapun? Karena yang pertama Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang berjalan menyertai kita. Amin. Tuhan yang berjalan menyertai kita. Saya tinggal di Jakarta Bapak Ibu. Saya tinggal di kawasan protokol daerah Istana Negara kesananya. Setiap Pak Presiden itu hadir, jangankan Presiden, menteri-menteri hadir. Itu selalu ada forrider di depan, di kanan, di kiri. Semuanya minggir. Semuanya menyinggir. Orang kaya, orang miskin minggir. Pejabat mau lewat. Begitupun juga di tempat ini pasti. Kalau gubernur atau pangdam atau kapolda, pasti ada forridernya. Begitupun juga dengan hidup kita. Ada Tuhan yang menyertai hidup Pak Yudi dan saya. Pastor Elisa dan saya. Pastor Tony dan saya. Dia berjalan di depan kita. Dan dia jadi forrider kita.
Masalah boleh tinggal masalah. Kalau Tuhan beserta dengan kita, firman katakan, kita keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, ada Tuhan menyertai saya. Ada Tuhan di pihak saya. Amin. Kalau saudara punya masalah, bilang sama masalah. Masalah dengar baik, aku punya Tuhan yang besar. Pergumulan dengar baik, aku punya Tuhan yang besar. Sakit penyakit dengar baik, aku punya Yesus sang penyembuh. Mau stadium 4, 5 over stadium, di tangan Tuhan pasti sembuh. Amin. Itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Yesusmu dan Yesusku. Immanuel. Tuhan beserta kita.